Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman yang datang kepada kita di pagi hari ini terambil dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 18 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-14. Saya ulangi, Injil Lukas pasal 18 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-14. Mari sebelum kita membaca firman kebenaran Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu lewat puji-pujian. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Oleh karena itu kami mohon, berkati dan muliakan kami, kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sucikan dan kuduskan akan kami, sehingga firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan ini, kami boleh dapat mengerti, boleh dapat memahami, dan boleh dapat mempraktikkan di kehidupan kami tiap-tiap hari. Hamba-Mu Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu, kami mohon Tuhan berikan akan ia hikmat, kesehatan, kekuatan, pengetahuan, sehingga apa yang akan disampaikan semuanya boleh bersumber daripada Dikau. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengar. Amin. Firman kita di pagi hari ini dengan perikop perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini: Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Haleluya. Umat Tuhan terkasih, Shalom. Shalom. Selamat pagi bagi kita sekalian. Bayangkanlah kalau berdoa itu sama seperti kita sedang menghubungi salah satu operator seluler begitu. Waktu kita berdoa, mulai doa tiba-tiba bunyi suara di telinga kita. Terima kasih sudah menghubungi surga. Silakan tekan 1 untuk berdoa dalam bahasa Indonesia, tekan 2 untuk berdoa di dalam bahasa lainnya. Coba bayangkan kalau kita berdoa tiba-tiba ada pilihan seperti itu. Kita tekan 1, berdoa dalam bahasa Indonesia. Silakan memilih 1 untuk mengucap syukur, tekan 2 untuk menyampaikan pergumulan saudara. Pasti kebanyakan dari kita akan pilih di angka 2.
Karena tipikal kita manusia lebih banyak melihat kesulitan hidup dibanding dengan berkat-berkat Tuhan yang begitu nampak. Ketika tekan 2, tiba-tiba muncul, silakan memilih untuk menyampaikan pergumulan Anda. Tekan 1 untuk masalah ekonomi, tekan 2 untuk masalah masa depan, tekan 3 untuk masalah jodoh, tekan 4 dan seterusnya. Apalagi kalau hidup kita susah setengah mati. Kita mau pilih semua tidak bisa, pilih salah satu untuk mulai berdoa. Umat Tuhan terkasih, bayangkan kalau untuk berdoa sistemnya seperti itu. Tapi pada kenyataannya berdoa tidak seperti itu. Berdoa adalah jalur ekspres untuk berbicara dengan Tuhan tanpa perantara, tanpa pulsa, tanpa biaya. Untuk berbicara kepada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa itu, kita diberikan akses penuh. Ini bukan siapa-siapa yang menyuruh kita. Dari sejak perjanjian lama sampai Tuhan Yesus menegaskannya di dalam Matius pasal 6. Berdoa dan berbicaralah kepada Bapamu yang di sorga. Umat Tuhan, dari hal itu pelan-pelan doa menjadi kebiasaan. Dan karena doa menjadi kebiasaan, doa hampir sama seperti ketika kita memakai pakaian ataukah ketika kita pakai dalam cara makan. Karena doa sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup manusia, terkadang doa dianggap remeh. Kita datang kepada Tuhan dengan cara yang tidak benar, sama seperti yang ditampilkan oleh orang Farisi hari ini. Dari cerita antara orang Farisi dengan ahli Taurat, saya mau menangkap beberapa poin bagi kita. Yang pertama tentang doa, yaitu cara berdoa. Poin pertama, cara berdoa. Kita setiap hari hidup di dalam rumah, kita dengar renungan, dengar khotbah, dengar firman Tuhan yang berkata, mau melakukan sesuatu ingat berdoa, mau makan ingat dulu berdoa mengucap syukur, mau bekerja berdoa mohon kekuatan, penjagaan, perlindungan, mau buat apa segala sesuatu harus berdoa, karena berdoa adalah napas hidup orang percaya. Sekali lagi, karena sudah terbiasa, doa adalah sesuatu yang terbiasa. Perlahan-lahan kita menganggap bahwa doa itu remeh, sesuatu yang remeh, sesuatu yang sudah biasa dan kita bisa. Karena itu banyak kali tanpa kita sadar, ini kita belum bicara tentang doa secara sombong seperti yang dituliskan dalam firman Tuhan hari ini. Ada yang dia mau makan siang panas. Biasa kita kalau mau makan itu pasti makan habis keringat. Siang kadang di rumah kita yang laki-laki jarang pakai baju, panas. Mau makan kita tidak pakai baju. Lalu berdoa juga dalam keadaan tidak pakai baju. Kira-kira itu benar atau tidak? Kira-kira itu baik atau tidak? Tapi saya percaya di sini tidak ada bapak-bapak Tidak ada Pasti tidak ada. Pasti berdoa sopan semua, ini pakai baju kemeja semua pasti. Karena panas, mau makan, pas tidak pakai baju, sudah berdoa. Bayangkan, saya mau bilang bayangkan. Kalau tamu datang di kita punya rumah, kira-kira kita pakai baju tidak? Pasti pakai. Apalagi bilang tiba-tiba ada kepala kantor begitu yang datang ke kita, punya rumah. Kita kalau sambut dia, kita pakai baju tidak? Pasti pakai. Kalau tidak pakai orang bilang ini orang hutan dari mana ini pasti. Kita menyambut seseorang yang lebih tinggi, entah bupati, gubernur, apalagi kalau presiden datang. Ini hari kita dandan. Membayangkan ketika kita bertemu dengan Tuhan. Tuhan yang menciptakan pemerintah ini. Tuhan yang menciptakan ini orang-orang penting ini.
Yang kalau mereka datang di kita punya rumah, kita buat persiapan bagus-bagus. Menghadapi Tuhan Sang Pencipta segala sesuatu, kemudian kita datang kepadanya tidak sopan, kira-kira baik atau tidak itu? Ini baru satu hal. Baru satu hal. Kita berpikir, oh, tidak apa-apa. Tuhan kan ada di mana saja. Dalam keadaan apa saja. Jika kita menghadap dia juga dalam keadaan apa saja juga tidak apa-apa. Kita bukan anak bayi yang terlahir ke dunia dengan telanjang, lalu tanpa tahu dan pengetahuan hikmat yang ada pada kita, kita menghadap Tuhan. Bukan. Ini baru satu poin. Ada orang yang datang menghadap hadirat Tuhan. Dia berpikir bahwa dia bertemu dengan bapaknya sendiri. Tapi dia lupa bahwa pada saat yang sama bapaknya itu adalah Sang Pencipta yang memberikan kepada dia segala sesuatu yang dia perlu. Tuhan itu bukan hanya bapaknya kita, sekali lagi. Di balik Bapa yang Maha Kasih, dia adalah Allah yang besar, Allah yang tinggi. Sehingga ketika kita datang kepadanya harus dengan penuh hormat. Lalu kemudian kita bertanya, Bapak Pendeta, kalau begitu kira-kira orang yang berdoa berdiri di depan-depan baru dia berdoa tuh sama seperti orang Farisi hari ini, benar kok tidak? Atau salah kalau berdoa harus berdiri di depan? Kalau itu salah, maka nanti ke depan kalau Om Fons atau Bapak Minggus, Bapak Gus berdiri berdoa untuk doa makan di depan, nanti kita bilang mereka berdoa salah. Tidak. Tidak. Berdiri di depan saat itu sebenarnya tidak soal. Hanya ternyata caranya ini datang ke hadapan hadirat Tuhan. Dia datang, cara berdoanya adalah berdoa dengan penuh kesombongan. Ada orang yang berdoa begini, Tuhan, kurang apa lagi? Saya sudah pergi gereja, persembahan saya kasih, persepuluhan semua saya kasih juga. Tapi kenapa saya minta-minta kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah kasih? Ada orang yang berdoa, dia datang dengan berpikir bahwa dia sudah buat segala sesuatu yang baik. Jadi cara berdoa di hadapan Tuhan, dia tidak lagi berdoa dengan kerendahan hati, tetapi dia berdoa dengan penuh kesombongan. Cara berdoa seperti ini pun sebenarnya salah. Yang menyalahkan orang Farisi ini bukan dia berdiri di depan, bukan hanya itu, bukan. Tapi dia ada di depan dengan kesombongan. Itu yang buat dia salah. Dimanapun seseorang berdoa, tidak soal. Tetapi kalau dia berdoa di depan umum hanya untuk menunjukkan kebesaran dan kesombongannya, tentu itu salah. Tapi seseorang memang harus berdoa di depan untuk memimpin orang-orang lain yang berdoa. Tapi saya kadang-kadang ketika kita berbicara doa, tata cara doa, saya kadang-kadang, ya masing-masing orang ya, kalau saya agak kerasa risih kalau kemudian ada orang yang memimpin doa tapi yang lain juga baku sambar dari samping kiri kanan itu. Saya pernah sekali saya doa di SD, di sebuah SD, anak-anak mau dikumpulkan di SD, mereka tidur di situ, mereka belajar di situ. Karena SD itu dianggap tempat yang agak keramat sedikit, ada kuasa-kuasa gelap di situ. Dipanggillah beberapa orang yang biasa berdoa termasuk saya, dan saya yang pimpin doa. Saya agak mulai tidak merasa nyaman sejak ibadah pertama ketika saya berdoa, tiba-tiba semua juga ikut berdoa, suara hampir lebih besar dari yang pimpin doa juga. Kemudian tibalah di doa syafaat. Pak Pendeta tolong doakan, ini tempat tidak bagus, tolong doakan dan lain sebagainya. Itu pokok doanya. Saya baru mulai berdoa, ya Tuhan, kami mengucap syukur dari sebelah ini. Amin Tuhan.
besar duluan. Saya sudah agak, ya di hati saya ada orang yang tidak, tapi di hati saya agak cukup risih. Saya baru mulai berdoa, kok ini satu amin duluan. Tuhan, kami mengucap syukur, amin Tuhan, bahwa hari ini kami ada di SD. Amin Tuhan, saya langsung sambar belum Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan bimbing anak-anak ini, mereka sampai di kelas 6. Amin Tuhan. Saya bilang jangan dengar dia Tuhan. Saya belum amin, dia sudah amin, amin, amin terus. Setelah selesai berdoa, saya sampaikan, ya tadi memang waktu berdoa saya bilang mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Artinya saya berdoa, tapi semua juga berdoa. Semua berdoa. Tapi ingatlah bahwa ada satu yang pimpin di situ. Semua boleh berdoa untuk dukung. Tapi juga jangan bikin suasana doa itu cukup hiruk pikuk begitu. Karena doa adalah sesuatu yang penuh hikmat ketika kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Ya, ada orang yang memang tidak risih dengan hal itu, tapi ada orang juga yang merasa risih dengan itu. Umat Tuhan terkasih, ketika kita berbicara tentang tata cara doa dan lain sebagainya, kita perlu ingat bahwa cara berdoa juga harus benar di hadapan Tuhan. Saya mau tanya dulu kita, ketika doa syafaat yang setiap minggu itu, atau yang ketika kita berdoa dalam ibadah dan lain sebagainya, kalau saya bilang mari kita berdoa, tutup mata lalu saya mulai doa, kira-kira Bapak Mama waktu tutup mata itu buat apa? Berdoa kok, atau pas tutup mata ada membayangkan hal-hal lain apa? Ada yang pas tutup mata mulai melamun kah? Ada yang pas tutup mata dia berdoa disu amin. Tapi karena ini pendeta doa terlalu lama, dia mesti tutup mata. Disu amin tapi dia mesti tutup mata. Nah itu yang sisa yang tutup mata tapi disu amin itu kira-kira buat apa? Ini hari saya kasih tahu, kalau saya berdoa terlalu lama, Bapak Mama sudah berdoa habis, amin buka mata sudah. Supaya jangan pikir hal-hal lain waktu tutup mata. Karena waktu tutup mata itu waktu yang paling krusial untuk kita jatuh dalam dosa. Doa sudah amin, tapi kita mesti tutup mata, belum bisa buka mata karena nanti orang pas buka mata bilang, wih, Bapak Tuhan berdoa mah. Kita takut jangan sampai dibilang kita tidak berdoa aja kita tutup mata. Mulai tutup mata, mulai menghayal ini. Hei, lihat itu memtua tadi datang dari luar, itu dia pun gaya dulu. Ini dia pun ketika tutup mata tidak tahu mau buat apa, menghayal orang punya kesalahan-kesalahan. Nah, karena itu ini hari saya kasih tahu. Kalau memang berdoa Bapak Mama su amin, saya mesti doa terlalu lama karena pesanan doa juga banyak. Buka mata saja. Jangan juga pas buka mata baru mulai loti orang kirikan, wih Bapak tua di sana tidak berdoa. Jangan. Ada di dalam ketenangan seperti itu. Bapak Mama sekali lagi ingat, datang kepada Tuhan di dalam kerendahan dan penuh hormat. Nyatakanlah bahwa Tuhan, biarlah kami dalam doa kami dilayakkan oleh Engkau. Karena yang bisa mengabulkan doa hanya Tuhan. Bagaimana kalau kita datang kepadanya dengan penuh kesombongan? Yang kedua, isi doa. Apa yang Bapak Mama biasa doakan kepada Tuhan? Saya pernah sampaikan, doa itu sekali lagi bukan seperti remote control. Kita tekan 1 RCTI, tekan 2 SCTV, tekan 3 Indosiar. Kita tidak bisa sekedar datang kepada Tuhan lalu tekan tombol dan meminta. Tidak bisa kita bilang tekan 1 untuk menyatakan syukur, tekan 2 untuk menyampaikan pergumulan Anda. Tidak bisa. Tidak bisa. Membayangkan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus
Isi dari sebuah doa harus dimulai dengan pengagungan nama Tuhan, bukan datang dengan kesombongan. Bapa kami yang ada di sorga, di sorga. Kita harus tahu bahwa doa kita kepada Allah Bapa yang ada di sorga. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ini kalimat awal ini mengagungkan bahwa Tuhan segala-galanya, bukan kita. Pusat dari segala sesuatu bukan kita, Tuhan. Karena dari Dialah kita ada, dari Dialah kita bisa menikmati segala sesuatunya. Jadi jangan datang bilang Tuhan, beta sukasi beta pupar sepuluhan, oh jangan lupa, oh beta su berdoa habis, nah Tuhan tolong kabulkan. Doa tidak dikabulkan, akhirnya mulai jauh hilang dari persekutuan. Umat Tuhan, doa harus berisi dahulu mengagungkan nama Tuhan, bukan mengagungkan diri dan kehidupan kita. Itu yang harus ada dalam gaya pikiran kita, gaya berpikir kita. Harus ada dalam cara pandang kita. Tuhan, kami datang kepadamu Allah, Bapa yang ada dalam kerajaan sorga. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang penuh kasih, Engkau Allah yang maha segalanya. Dan kami yang kecil, hina, rendah ini datang kepadamu. Sama seperti doa, isi doa dari orang, dari pemungut cukai ini. Dia harus datang dengan kesadaran bahwa dia rendah. Dan hanya Tuhan yang bisa tinggikan dia. Dia salah. Dan hanya Tuhan yang bisa benarkan dia. Dia berkekurangan. Dan Tuhanlah yang bisa melengkapi dia. Dia tidak pantas. Dan hanya Tuhan yang bisa membuat dia itu dihargai dan mendapatkan sesuatu yang pantas. Datang ke hadapan hadirat Tuhan, berdoa. Sekali lagi isi doa itu bukan segampang kita datang kepada Tuhan, Tuhan saya mau ini. Tuhan, kasih saya motor dulu. Mulai Tuhan, kami sekarang 3 orang, motor tidak cukup, kasih oto dulu. Datang kepada Tuhan bukan hanya sekedar menyampaikan bahwa kita ini penting di hadapan Tuhan. Tapi kita harus sampaikan bahwa Tuhan penting dalam hidup kita. Karena segala sesuatu yang dia buat akan berpengaruh dalam hidup kita. Ini isi doa yang harus ada dalam doa kita. Pengagungan. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Doa kita harus berisi tentang pengagungan. Tadi puji-pujian sebut seperti itu. Jangan kita datang dengan botol penuh. Istilahnya begitu. Ketika kita datang dengan botol penuh dengan kesombongan kita, penuh dengan harga diri kita, penuh dengan kehidupan kita yang penuh dengan kedagingan dan lain sebagainya. Kita datang, bagaimana Tuhan mau bekerja? Bagaimana air kehidupan mau isi di dalam botol yang sudah penuh dengan segala sesuatu yang bukan dari Tuhan itu? Kita harus datang ke hadapan hadirat Tuhan, menanggalkan segala sesuatunya, membiarkan kehidupan ini kosong untuk diisi oleh Tuhan. Itu sebenarnya isi doa. Bukan datang dengan kegagahan kita, bukan. Datang dengan sesuatu yang Tuhan, kami hina, kami tidak pantas, kami berdosa. Mari Tuhan lengkapi kami, isi kami, kuasai kami, kuduskan, sucikan kami. Karena kalau tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Umat Tuhan terkasih, menutup renungan saya mau sampaikan salah satu kata penting dari istilah gerejawi kita. Ada sola fide, hanya karena iman. Ada sola scriptura, hanya oleh Alkitab. Dan yang berikut adalah sola gratia, hanya karena anugerah. Hidup kita saat ini ada dan masih berjalan hanya karena anugerahnya. Dan kita masih akan bertahan sampai ke depan hanya karena anugerahnya. Karena itu datanglah kepadanya
memohon belas kasihannya, supaya sekiranya mungkin hidup kita masih dipelihara oleh Tuhan dan kita memperoleh anugerahnya. Karena hanya dengan anugerah Tuhan kita hidup, bukan saja untuk hidup yang ada di masa saat ini, tapi hanya karena keselamatan dan anugerahnya kita juga akan hidup bahkan setelah hari mati kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.